Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah I'anatul Thalibin jilid pertama sudah sampai di halaman 30. Ustaz Nurdin baru masuk. 39 ini. Udah mulai masuk babus salah. Gimana? Kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala. Dan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidina Umar itu qala berkata ianya beliau, innar rajula la yakhruj min manzilihi wa alaihi min adz-dzunubi mislu jabali tihama atau tuhama. Fa idza sami'al ilma khafallaha wastarja'a min dhunubihi fayansarifu ila manzilihi wa laisa 'alaihi dzambun. Sesungguhnya laki-laki itu sungguh keluar ia dari rumahnya dan sampai di atasnya dari dosa itu seperti bukit Tihamah. Fa idza sami'al ilma, maka bila mendengar ia akan ilmu, niscaya takut ia kepada Allah, wastarja'a dan kembali ia dari dosa-dosanya, fayansarifu maka pulang ia ila manzilihi ke rumahnya, walaisa alaihi dan tidak adalah di atasnya seseorang itu dosa. Fala tufariqu majalisal ulama. Karena itu maka janganlah engkau meninggalkan akan majelis-majelisnya para ulama. Fa innallaha lam yakhluq ala wajhil ardi akrama min majlisihim. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan hanya Allah di atas permukaan bumi akan yang lebih mulia dari majelis mereka. Titik. Ya. Ini keren nih. Ini masih lanjutan tentang kelebihan alimul amilin sebenarnya. Nah, di sini nggak ada penjelasan. Ini kelebihan apa namanya? Alimul amilin, orang alim yang beramal. Nah, begitu sepintas Ustaz. Ini kembali ke Ustaz semua kan? Ini di kitab saya guna majalisihim min majalisihim. Jamak. Terakhir. Di sini juga jamak kan? Fala tufariqu majalisal ulama. Majalisahum ya? Ya, majalis. Apa-apa. Jadi hum ini kan hum isim dhamir, lebih ringkas kan? Ini beliau pakai isim dhahir. Memang lebih keren majalisahum kalau memang sudah maklum kan? Jadi terakhir itu guru. Majalisahum ya? Ya. Majalis. Ya. Min majalisihim. Sama aja sih. Mufrad mudhaf kan jadi umum juga kan? Ya. Udah. Yang umum. Enggak apa-apa, enggak merusak makna. Oke, langsung kita mulai. Siapa yang mulai? Tafadhol. Semua ngambil posisi masing-masing. Yang muda dulu nih kentuku. Boleh. Yang merasa muda tafadhol. Siapa di belakangan berarti? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum walau lam yakun li huduri majlisil ilmi manfa'atun siwan nazri ila wajhil alimi lakana alwajibu 'ala al-'abdi ay yarghaba fihi fa kaifa wa qad aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u maqam nafsihi wala man zara 'aliman fa ka'annama zarani wa man safaha 'aliman fa ka'annama safahani wa man jalasa 'aliman fa ka'annama jalasani wa man jalasani fi dunya Jelas Allah. mana ya? Bawah. Allahu ta'ala ma'i yaumal qiyamati fil jannati kama warada
في فضل العلم والعلماء من أن يحصى وفي هذا القدر كفاية فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من العلماء العاملين وأن يمنحنا كمال المتابعة والمحبة لسيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Oke Ustaz, syukuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walau lam yakun, jikalau tidak adalah lihuduri majlisil ilmi, jikalau tidak adalah bagi menghadiri majlis ilmi manfaatun siwan nadri, itu manfaat isim yakun. Jikalau tidak adalah bagi menghadiri majlis ilmu itu manfaat siwan nadri, selain melihat ila wajhil alim, kepada wajah orang alim, lakanal wajibu, jawab lau, sungguh adalah wajib, alal akili, kepada orang yang berakal, ayyarghaba, itu bahwa isim khabar kana, itu bahwa yarghaba, senang ia, suka ia, fihi, padanya majelis ilmi. Fakaifa, maka bagaimana? Waqad aqaman nabiyyu, padahal sungguh telah menempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al ulama'a, menempatkan akan para ulama, maqama nafsihi, pada posisi dirinya Nabi. Faqala, maka berkata ianya Nabi, man zara aliman, barang siapa yang menziarahi ia akan orang alim, faka'anna mazarani, seolah-olah telah mengunjungi ia akan aku. Wa man safaha aliman, barang siapa yang menyalami ia akan orang alim, faka'anna ma safahani, maka seolah-olah telah bersalaman ia akan aku. Wa man jalasa aliman, barang siapa yang mujalasah ia, duduk ia, mujalasah ia akan orang alim, faka'anna ma jalasani, maka seolah-olah mujalasah ia akan aku. Wa man jalasani, barang siapa yang duduk ia denganku, fid dunya, ajlasahullah, niscaya mendudukkan akannya oleh Allah Ta'ala, ma'i, bersamaku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fil jannah, dalam surga. Cuma sayang hadis ini nggak disebutkan di mana ini riwayatnya, sumbernya kan. Nanti Ustadz bisa mencari sendiri di kitab hadis bagaimana statusnya. Karena hadis-hadis ini tentunya disukai oleh orang-orang yang mungkin menganggap dirinya alim kan, karena menunjukkan kemuliaan. Tapi coba dicek. Wa ma warada fi fadlil ilmi wal ulama'i aktsaru min ayyuhsa, dan berulama atau riwayat-riwayat yang datang ya pada menjelaskan kelebihan ilmu dan ulama itu sangat banyak sekali. Aksaru, lebih banyak, min ayyuhsa, dari bahwa dihitung akan dianya mah. Wa fi hadzal qadari kifayah, dan sabit pada ini ukuran, ini kadar itu cukup, kecukupan. Wa nas'alullahal 'azima ay yaj'alana, maka kita mohon kepada Allah yang Maha Agung, ay yaj'alana, bahwa menjadikan dianya Allah akan kita semua minal ulama'il amilin, dari kelompok orang-orang alim yang beramal dengan ilmunya. Wa ayyam nahana, kita mohon kepada Allah yang agung, ayyam nahana, bahwa memberikan ianya Allah kepada kita kamalal mutaba'ah, akan sempurna mengikuti Nabi, wal mahabbati, dan sempurna mencintai li sayyidina, bagi junjungan kita, Muhammadin, Muhammad sayyidil awalin, pemimpin orang-orang dahulu, wal akhirin, pemimpin orang-orang belakangan, sallallahu alaihi, semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada Nabi, wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau, ashabi, dan sahabatnya, ajma'in, semuanya. Titik. Nah, begitu artinya Ustaz. Tinggal kembali ke Ustaz. Kamu baca Ustaz? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Muhashshi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. قوله على مذهب الإمام صفة للفقه، أي في الفقه الكائن على مذهب الإمام الشافعي، والمذهب على اللغة اسم لمكان الذهاب، ثم استعمل فيما ذهب إليه الإمام من الأحكام مجازا على طريق الاستعارة التصريفية التبعية، وتقريرها أن تقول شبه اختيار الأحكام بمعنى الذهاب، واستعير الذهاب لاختيار الأحكام، واشتق منه مذهب بمعنى أحكام مختارة، ثم صار حقيقة عرفية. Itu ya. Oke. Yang di belakang aman tadi? Aman. Terima kasih Ustaz Muhammad.
Ini di luar dulu ya, di luar dulu. Tadi apa ya? Fathul Mu'in dulu. Mana? Nggak ada matanya. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Wa faidatuhu sebelumnya, wa faidatuhu dan bermula faedahnya fikih itu imtithalu awamirillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, wajitinabu nawahihi, meninggalkan segala larangan-larangannya. Kemudian jauh banget ya hasiahnya. Nah, wajitinabu nawahihi, meninggalkan segala larangannya ala madhabil imam. Nah, ini berarti sambungannya ke fil fikhi. Hadza mukhtasarun ya, ini satu mukhtasar fil fikhi, dalam fikih, fikih ala madhabil imam, di atas mazhab imam al-mujtahidi, imam mujtahid. Siapa beliau? Abi Abdillah. Nah, titik dulu kan. Nah, baru kita baca hasiahnya. Qauluhu ala madhabil imam sifatun lil fikhi. Bermula ucapan syarih, ala madhabil imam itu sifat bagi fikhi. Nah, berarti jadi maknanya bagaimana? Ai fil fikhil kaini ala madhabil imam Syafi'i. Artinya ini satu muhtasar dalam membahas fikih yang ada ayahnya fikih di atas mazhab Imam Syafi'i. Nah, berarti beliau mentakdirkan al-kainu kan sebagai muta'ala alal mazhab. Al-kainu pakai alif lam. Karena fikihnya ma'rifah, makanya perlu ditakdirkan isim ma'rifah. Nah. Wal madhabu fil lughati ismun limakaniz zahab. Bermula mazhab pada lughah itu nama bagi tempat berjalan. Berarti mazhab isim makan ya. Isim makan. Summa stu'mila fi madhhaba ilaihi al-imamu minal ahkami majazan. Kemudian digunakan akan dianya kata mazhab pada ma yang berpendapat, yang pergi kepadanya ma oleh imam daripada hukum-hukum nisbah majaz. Kemudian digunakan akan dianya mazhab pada ma, pada hukum ya. Ma di sini hukum, pada hukum-hukum yang berpandangan kepadanya hukum oleh imam. Min bayan minal ahkam. Apa ma itu dari hukum-hukum nisbah majaz? Ala tariqil isti'aratit tasrihiyatit tab'iyah, di atas jalan isti'arah tasrihiyah tab'iyah. Nah, ini kita majaz. Wa takriruha an taqula, dan bermula uraiannya isti'arah. Ha kembali ke tarikul isti'arah. Bermula uraiannya isti'arah itu antakula, itu bahwa engkau mengatakan. Pertama kita mengatakan syubbiha ikhtiyarul ahkam bimakna zihab atau zahab, diserupakan akan memilih hukum dengan makna pergi. Artinya begini, memilih hukum itu seperti pergi. Wastu'aira zahabu li ikhtiyaril ahkam. Kemudian dipinjamkan akan kata zahab kepada memilih hukum. Tadi memilih hukum itu sama seperti pergi, memilih jalan. Kemudian dipinjamkan akan kata zahab bagi ikhtiyaril ahkam. Artinya kata zahab sekarang bermakna memilih hukum. Nanti dari zahab ini dimustaq mazhab. Arti mazhab berarti tempat hukum. Nah, itu. Washtukka minhu mazhabun bimakna ahkamin muhtaratin. Dan dimustaqkan darinya zahab yang bermakna ikhtiyar ahkam akan mazhab dengan makna ahkamin muhtarat. Summa sara, kemudian jadi ianya mazhab itu hakikatan urfiyah, menjadi hakikat urfiyah. Begitu disebut mazhab, secara uruf orang sudah paham maksudnya bukan tempat jalan, tetapi pendapat-pendapat yang dipilih oleh imam mazhab. Titik dulu. Titik ini jangan panjang-panjang dulu. Coba ada yang perlu kita bahas barangkali. Ada yang majazan perlu. Tadi sebagai apa tuh gue ya? Ini kalau kita bingung yang begini-begini Ustadz, tamyiz nisbah ini Ustadz. Tamyiz ini maksudnya. Tamyiz ya. Oh, menerangkan. Jadi tamyiz itu ada dua Ustadz, ada tamyiz zat, ada tamyiz nisbah. Tamyiz zat berarti biasanya tamyiz untuk angka-angka, dan tamyiz untuk apa namanya? Isim maqadir namanya. Satu karung, saya beli satu karung, apa satu karung? Nah, itu tamyiz zat. Mufrad ya. Tamyiz zat, tamyiz mufrad. Kalau tamyiz nisbah dia tamyiz jumlah, untuk menjelaskan sesuatu yang mubham dalam jumlah. Toba Muhammadun, baguslah Muhammad. Kan belum jelas apanya yang bagus. Oh, nafsan, dirinya, jiwanya, atau akhlaknya misalnya.
Cuma gini, tamyiz nisbah itu ada yang muhawwal, yang dirobah asalnya mubtada, asalnya fa'il, kemudian dirobah-robah jadi tamyiz. Ada yang ghairu muhawwal, tidak dipalingkan dari apapun. Berarti di sini zahaba ilaihi al-imam, jadi pergi kepadanya imam dari hukum-hukum. Atau mungkin bisa juga ini apa namanya, naik kepada maf'ul mutlak mahdhuf, boleh nggak? Kemudian digunakan akan dianya mazhab pada ma yang pergi kepadanya ma oleh imam daripada hukum-hukum isti'malan majazian asalnya. Akan sebagai penggunaan yang majazi, kalau boleh. Ini kita tanya kepada ahli nahwu dulu nih. Ada yang udah Ala khatam sabili Alfiyah? majazi. Ala sabili majazi beliau. Ala sabili Ya. majazi. Ya, isti'malan majazian misalkan, kan? Kita tahu lah. So, nisbah juga boleh. Penggunaannya nisbah majazi. Maksudnya dinisbahkan kepada majaz. Penggunaan dhahaba bermakna hukum. Majaz. Bismillah. Kalau aman lanjutin, siapa lagi? Saya gue ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu Ibnu Abdul Manaf fayajtami'u al-imamu as-Safi'i ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi Abdul Manaf fin li'annahu sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammadun ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib bin Hisab bin Abdul Manaf wa hasimu allazi fi nisbihi Nasabi. oh fi nasabi wa hasimu allazi fi nasabihi sallallahu alaihi wasallam amun li hasimil allazi fi nasabil imami. Iya. Terus gue ya. Titik, San. Oke. Titik dulu apa gimana? Titik aja. Titik ya. Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita lihat itu nasab Imam Syafi'i rahimahullah. Di atas mazhab Imam Mujtahid, siapa beliau? Abi Abdillah Muhammad bin Idrisin Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiya anhu. Oh. Ini udah kita baca di dalam. Artinya madzhaba ilahi. Ma yang berpendapat ianya Imam Syafi'i kepadanya ma minal ahkami dari hukum-hukum fil masaili dalam banyak masalah. Kalau kita baca dulu ini, wa Idrisu walidu, bermula Idris itu bapaknya Imam Syafi'i. Wa dianya Imam Syafi'i itu Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas, Ibni Utsmana, anak Utsman, Ibni Syafi'in, Ibni Sa'ibi bin Ubaid bin Abdi bin Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Titik dulu. Oh. Qauluhu Ibnu Abdi Manaf. Bermula ucapan syarah Ibnu Abdi Manaf itu fayajtami'ul Imam Syafi'i, maka bertemulah oleh Imam Syafi'i ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manafin. Bertemu di Abdi Manaf. Kenapa bertemu di Abdi Manaf? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Sayyiduna Muhammad bin Abdillah. Itu junjungan kita Nabi Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Ini apa Hisham? Hashim ya? Hashim. Kebalik ini, ibnu Hisham, Hashim. Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf, ya kan? Abdi Manaf punya anak Hashim, punya anak Abdul Muttalib, punya anak Abdullah dan Nabi kita Muhammad. Wa Hashimul ladzi fi nasabihi, bermula Hashim alladzi yang ada dalam nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Hashim itu Ammon, itu paman li Hashimil ladzi, bagi Hashim alladzi yang ada dalam nasab Imam Syafi'i. Jadi bertemunya di Abdu Manaf. Abdu Manaf punya anak Hashim. Abdu Manaf punya anak Hashim, kemudian Hashim punya anak Abdul Muttalib dan punya anak Hashim juga namanya. Jadi Hashim ini setara dengan Abdul Muttalib ini.
Begitu. Benar nggak? Hashim alladzi yang ada dalam nasab Nabi itu paman bagi Hashim yang ada dalam nasab imam. Nah, berarti di sini kan Abdul Muthalib di sini ada Hashim. Berarti Hashim punya abang dari bapak. Apa namanya? Ini Abdul Muthalib yang sebanding dengan beliau Hashim. Kemudian Abdul Muthalib dan Hashim punya bapak Hisham, Hashim juga. Hashim punya anak Abdul Manaf, benar nggak? Sebelumnya gimana cerita di atas? Di halaman berapa kemarin? Abdul Manaf punya 2 anak kan? Punya banyak anak kan? Di pembahasan sahabat Nabi ya? Masih ingat kemarin? Nah ini. Wa Hashim jaddun Nabi, kakek Nabi. Wal Muttalib akhu Hashim. Muttalib itu saudara Hashim. Wa huwa jaddu Imam Syafi'i. Di mana Hashim ini kakek Imam Syafi'i. Kemudian berarti Muttalib dan Hashim ini punya bapak namanya Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf punya anak Hashim. Tapi di sini beda ya. Beda nggak kira-kira? Dan bermula bapak keduanya itu Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak Hashim dan Muttalib. Kalau di sini kan beda dikit nih. Coba lihat di sini. Nah, di sini. Di sini kan, nah ini. Kenapa ada tambahan ini? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Hashim yang ada pada nasab Nabi, paman bagi Hashim yang ada dalam nasab imam. Mestinya di atas tadi Abdul Manaf punya anak Hashim. Abdul Manaf juga punya anak Muttalib. Nah itu. Tapi bukan benar. Ini kan Abdul Manaf kakek Nabi. Abdul Manaf punya anak Hashim. Kemudian Abdul Manaf punya anak Hashim juga. Tapi Hashim kakek Imam Syafi'i. Kemudian Hashim punya anak Abdul Muttalib. Ada yang bisa meluruskan? Benar nggak seperti itu? Ayo Ustadz bersuara. Pada bingung ini kalau silsilah ini. Harus ditulis kayaknya ini. Digambar Ditulis. Pakai kotak Anda. Ntar pakai tabel ya. Cari dulu. Perbandingan ya. Nasab Imam Syafi'i dan nasab Nabi Muhammad. Nanti cari tabelnya. Biar lebih akurat ya. Ini kayak ketukar-tukar. Bagaimana? Dianggap aman? Nah. Ya. Yang penting kita ingat Nabi dan Imam Syafi'i bertemu di Abdul Manaf ya. Ntar Abdul Manaf punya banyak anak soalnya. Punya anak Hashim, punya anak apa namanya? Yang kemarin 4 anaknya kan? Muttalib, punya anak Naufal, punya anak Syams, Abdul Syam, banyak anak. Oke. Ini kalau bingung nanti tulis nih di buku. Siapa lagi lanjut? Saya tunggu. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulida imamuna radhiyallahu anhu ay bi ghazatil lati wafa fiha Syamun. Jiddun Nabi sallallahu alaihi wasallam nukila al-Qurani Qalani summa hamala ila Makkah wa huwa ibnu sanataini wa nasha'a biha wa hafizal Qur'ana wa huwa ibnu sab'i sinina wal muwatta'a wa huwa ibnu ashrin wa tafaqahu ala muslimi bani Khalidi mufti Makkah al-ma'rufi bin Zanji bisyiddati sakratihi. Bahwa min babil asma'il a'dadi
وأذن له في الإفتاء وهو ابن 15 سنة مع أنه نشأ يتيمم في حجر أمه في قلة من العيش وضيق حال. Masya Allah. Titik Ustaz. Oke, titik dulu. Masya Allah. Oke. Qauluhu wa ulida imamuna. Bermula ucapan syarih dan dilahirkan akan imam kita radhiyallahu anhu ai bi Ghuzzah. Gaza maksudnya ya, Palestina. Bi Ghuzzatillati tuwfiya majhul. Bi Ghuzzatillati tuwfiya fiha Hashimu jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan akan imam kita radhiyallahu anhu di Gaza. Gaza allati yang diwafatkan di Gaza itu akan Hashim kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqila dikatakan orang bi Askalan. Imam Syafi'i dilahirkan di Askalan. Summa humila ila Makkah. Kemudian dibawa akan dianya Imam Syafi'i ke Makkah. Nah, lahir di Gaza atau di Askalan, kemudian dibawa ke Makkah. Siapa yang bawa? Ya nggak tahu kita kan. Kita baca sejarah. Ada yang bilang ibu beliau. Wahwa ibnu Sanatain, dan dianya Imam Syafi'i itu anak laki-laki berumur 2 tahun. Umur 2 tahun pindah ke Makkah. Wa nasya'a biha, dan tumbuh ianya Imam Syafi'i biha di Makkah. Wa hafizal Qur'ana wa huwa ibnu 7 sinin, dan telah menghafal ianya beliau akan Al-Qur'an padahal beliau itu anak 7 tahun. Padahal bermula dianya beliau itu anak dari 7 tahun. Berumur 7 tahun lah hafal Qur'an. Wal Muwatta'ah, nah pada Quran, dan menghafal ianya Imam Syafi'i akan kitab Muwatta' bahwa ibnu Ashrin, dianya beliau itu anak 10 tahun. Wa tafaqqaha, nah kita baca tafaqqaha, dan belajar fikih ianya beliau ala Muslim bin Khalid, kepada Muslim bin Khalid. Siapa Muslim bin Khalid? Mufti Makkah, yaitu seorang mufti Makkah ketika itu, al-ma'rufi bizanji, yang dikenal akan dianya beliau dengan zanji. Apa arti zanji, ada yang tahu? Kulit hitam. Kulit gelap. Apa? Gelap. Kulit gelap. Negro. Li syiddati syukratihi, karena sangat-sangat hitamnya beliau. Syukrah hitamnya. Hijau. Oh, perang. Perang. Syukrah. Coba. Punya rindu ya. Syauqi rindu. Nih. Syukrah. Syakira. Humratun safiyatun, merah bersih. Ma'a mailil basyarati ilal bayat, cenderung kepada putih, merah rada putih-putih. Gimana itu? Syukrah. Perang. Merah ya? Merah muda. Ya, pokoknya begitulah ya. Dikenal akan beliau dengan zanji karena sangat-sangat perangnya beliau. Fahuwa mimbabi asma'il azdat, maka bermula dianya zanji itu sabit dari bab nama-nama yang berlawanan. Orang putih disebut hitam. Nah, itu lawan biasanya. Si hitam kan, padahal orangnya putih. Atau ada juga orangnya putih disebut si hitam. Macam-macam. Di Indonesia juga banyak begitu. Kalau di Aceh ada penyakit namanya sijuk seum, namanya mangat, enak. Padahal demam panas dibilang enak, mangat ya kan. Tafaul biar sembuh. Wa uzina lahu fil ifta'i wa huwa ibnu 15 sanatan, dan diberi izin baginya Imam Syafi'i dalam memberi fatwa, dan dianya Imam Syafi'i itu berusia 15 tahun. Ma'a annahu nasya'a yatiman, bersama bahwa sungguhnya Imam Syafi'i itu tumbuh ia yatiman, dalam keadaan yatim. Fi hujri ummihi, dalam pangkuan ibunya beliau. Fi qillatin minal aishi, dalam sedikit dari bekal hidup, wa dhaiqi halin, dan dalam sempitnya keadaan. Masya Allah. Titik dulu nih. Benar nggak seperti itu Ustaz? Coba diluruskan lagi. Yang bengkok-bengkok. Bilangin adik, Dek. Apa? Bilangin adik sekolah. Gimana Ustaz? Kembali ke Ustaz. Zanji itu apa tadi, Ustaz? Zanji, Bizanji berkulit itu- hitam. Oh, berkulit hitam. Bizanji. Nah, sama dengan Al-Barzanji.
Salawat itu. Al-Barzanji. Itu Barzanji, ini Zanji doang. Nggak pakai bar. Mana pakai bar kan? Iya, iya. Bahaya kalau pakai bar, Ustaz. Jadi Zanji ini kan orang yang berkulit hitam, berambut keriting. Yang berbibir tebal. Lengkap dalam kamus Ma'ani. Apa Ustaz? Artinya amanah. Ini masih ringan kan sejarah ya. Nah, lanjut, siapa lagi? Tadi sampai sini kan? Ya. Siapa lagi Ustaz? Tafadhol. Nggak apa-apa, semua aja yang belum, yang kira-kira belum langsung ambil posisi, ya kan? Santai, kita saling belajar ini. Benar, bagus. Salah juga bagus, nggak apa-apa. Sesuai nama, Ustadz Fikri. Nah, saya panggil aja dah Ustadz Fikri. Kemudian nanti Ustadz Hamzah ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana fi sabahu yujalisul ulama wa yaktubu ma yastafiduhu fil azami wa nahwiha hatta mala'a minha khabaya. Thumma rahala ila Malikin bil Madinati wa lazamahu muddatan. Thumma qadima Baghdad sanata 95 wa 100 فأقام بها سنتين واجتمع عليه علماؤها ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه وصنف بها كتابه القديم ثم عاد إلى مكة فأقام بها مدة ثم عاد إلى بغداد 98 فأقام بها ثم خرج إلى مصر. Oke, Ustaz. Khobaya. Lumbung. Lumbung ya? Bukan. Gubuk yang penuh sih kalau nah gitu. Ini kita belum ada artinya Ustaz nih. Lumbung. Ambil lihat kamus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana fi sobahu, dan ada ianya Imam Syafi'i pada masa kecilnya itu yujalisul ulama. Mujalasah ianya beliau akan para ulama, dekat dengan para ulama maksudnya. Wa yaktubu ma yastafidu, dan selalu dan menulis ianya beliau akan apa saja yastafidu yang mengambil faedah. Ianya beliau akan nyama fil idhami, di tulang belulang. Apakah zaman Imam Syafi'i belum ada kertas? Ada, mungkin mahal kali nggak kebeli ya. Kan beliau orang miskin dari di atas. Tapi miskinnya mungkin. Ya, kertas sudah ada ketika itu. Buktinya kitab Muwatta udah ada kan, ditulis di kertas itu. Nah, menulis hanya beliau akan yang mendapatkan faedah hanya beliau akan nyama fil idhami, di tulang belulang, wa nahwiha, dan seumpamanya tulang belulang, hatta mala'a minha khobaya, hingga memenuhi hanya beliau darinya tulang belulang tadi khobaya, akan lumbung-lumbung ya. Saya belum punya arti. Gudang lah. Khobaya gudang. Khobayal ardu kunuzuha, gudang atau ya tempat lah, ruang. Summa rohala ila Malik, kemudian berangkat ianya beliau kepada Imam Malik bil Madinah, di Madinah. Wala zamahu muddatan, mulazamah ianya beliau akannya Imam Malik pada suatu masa. Artinya beliau tetap bersama Imam Malik kan. Lumayan lama, memang nggak dijelaskan berapa lama. Summa qadama Baghdad sanata 95 wa 100. Kemudian datang ianya beliau ke Baghdad pada tahun 195. Faqama biha, maka bermukim ianya Imam Syafi'i di Baghdad sanata ini selama 2 tahun. Wajtama alaihi, dan berkumpul kepadanya Imam Syafi'i ulama'uha, oleh ulama-ulamanya Baghdad. Wa raja'a kasirun minhum an madzahibin ka an madzahiba, dan kembalilah oleh kebanyakan dari mereka ulama dari mazhab-mazhab, kanu yang adalah mereka itu sabit di atasnya mazhab, kembali ke mana? Ila madhabihi, kepada madhabnya Imam Syafi'i. Sampai mana tadi Ustaz bacanya? Falam yazal. Oh ya. Wa sannafa biha kitabahul kadim, dan mengarang ianya Imam Syafi'i di Baghdad kitabahul kadim, akan kitab beliau yang kadim. Summa ada ila Makkah, kemudian kembaliannya beliau ke Makkah.
Fa aqama biha muddatan, maka bermukim ianya beliau di Makkah muddatan dalam masa yang beberapa masa, nggak dijelaskan berapa lama. Satu masa berarti Ustaz. Satu masa kan ukurannya bisa setahun 2 tahun soalnya. Iya. Summa ada, kemudian kembali ianya beliau ke Baghdad sanata samanen pada tahun 8 dan 98. 198 mungkin maksudnya. Iya. Harus ada 100 kan, tadi ada 100 di atas nih. Iya, tadi 195 kan? Nah, ini berarti 100. Kemana 100-nya nih? Hilang. Saya juga hilang. Nggak ada. Kemudian kembali ianya beliau ila Baghdad ke Baghdad sanata samanin wa tis'ina wa mi'ah pada tahun 8 dan 90 dan 198. Faqama biha, maka bermukim ianya beliau di Baghdad. Summa kharaja ila Misra. Kemudian kembali ianya beliau ke Mesir. Falam yazal nasyiranil ilmi, maka senantiasa ianya Imam Syafi'i itu nasyiran yang menyebarkan bagi ilmu, mulaziman lagi yang memulazamah, yang senantiasa lil istighali bagi menyibukkan diri bijami'ihal atik di fakultasnya Baghdad ya, yang atiq, yang kuno. Ini nggak tahu nih apa nama fakultasnya, atau di masjidnya kali ya, bijami'ihal atik, di masjidnya Baghdad, masjid yang atiq, masjid lama itu. Sampai sini tadi ya? Oke, titik dulu. Gimana Ustaz? Kembali ke Ustaz. Ini kayak belajar sejarah malam ini nih. Pagi ini. Luar biasa. Itulah Imam Syafi'i kan, 6 tahun kan. Kita telat ngajinya. Makanya nggak alim-alim ini Imam Syafi'i, 6 tahun udah hafal Quran, 7 tahun udah hafal Quran. Nah, kita tamat SMA baru ngaji Ustaz kan, kacau udah. Jadi beliau balik lagi ke Baghdad ini Ustaz ya? Ya. Beliau termasuk ulama yang rajin jalan-jalan Ustaz. Apa? Makanya mazhab beliau lumayan ini juga menyebar karena beliau. Tapi kembali ke Mekah yang kedua ini dia tidak bertemu Imam Malik lagi Ustaz ya? Kalau tahun ini Imam Malik meninggal tahun berapa? Tahun 150 bukan? Nah itu, apakah dia ketemu dengan Imam Malik atau bagaimana ini? Oh, Imam Abu Hanifah ya meninggal ya. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah kalau nggak salah. Lupa lagi. Usia 2 tahun Imam Syafi'i kalau nggak salah. Pas lahir Imam Syafi'i ya? Iya, berarti kecil 2 tahun. Kalau nggak salah. Sebenarnya kalau pengen sejarah yang visualnya, ada. Tunggu, saya pernah nonton lebih dari 6 kali untuk belajar bahasa Arabnya. Musalsal Al-Imam Syafi'i, ada di YouTube. Serial Imam Syafi'i. Itu 30 episode lebih. Lengkap. Bahkan perdebatan-perdebatannya pun ditampilkan di sana. Nah, itu dia Ustaz. Jadi 195, ini 198. Berarti kan 3 tahun ini. 3 tahun di Makkah, balik lagi ke kemana? Ke Mesir. Kan pindah-pindah beliau. Imam Malik itu di Madinah bukan di Makkah. Berarti beliau kan nggak balik ke Madinah lagi. Dari Madinah, kemudian beliau masuk Baghdad, kemudian apa lagi? Kembali lagi ke Mekah, bukan ke Madinah. Tapi kenapa beliau menyatakan kembali? Karena asal beliau kan di Makkah. Kembali ke Mekah, tinggal di Makkah, kemudian balik lagi ke Baghdad. Nggak balik lagi ke Madinah Ustaz. Kemudian menuju Mesir. Nah, ini kan keliling nih. Nah, jadi sedangkan Imam Malik itu kan di Madinah beliau. Oke Ustaz. Lanjut, siapa lagi? Ustaz, siapa tadi? Ustaz Hamzah. Mana Ustaz yang mau dibaca Ustaz? Mantap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa intaqala ila rahmatillahi wa huwa qadful wujudi yaumal jum'ah. Salah kharajab sanah 400 wa dufinah bil qarafati ba'da al-'asr yawmihi wa intashara ilmuhu fi jami'il afaqih
wa taqaddama 'ala al-a'immati fi khilafil apa? Apa intan? Wal wifaqi kelihatannya. Khilaf wifaq. Nah. Wal wifaqi wa alaihi hamal al haditha al mashhur alim Quraisy yamla'u al arda ilman li'anna al kathrata wal intishara fi jami'il aqtari lam yahsula fi alimi fi mithlahu. Qala al-a'immatu wa minhum al-imam Ahmad hadal alimu huwa Syafi'i. Titik, udah titik dulu, Ustaz. Titik dulu. Ini udah titik, ini beda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Summan taqala, kemudian berpindah ianya beliau. Summan taqala, kemudian intiqal ianya Imam Syafi'i ila rahmatillah, ke rahmat Allah, meninggal maksudnya. Wahwa kutubul wujud, dan dianya beliau itu kutubul wujud. Apa ini namanya kutub? Kayak istilah wali ya. Wali kutub, Pak. Kutubul wujud. Nah, kapan beliau berpindah kepada rahmat Allah? Kapan beliau meninggal? Yaumal Jum'ati, pada hari Jumat. Salkha Rajabin. Salah apa arti salah? Awal bulan Rajab bukan? Iya. Suluk, apa itu suluk? Awal. Kan? Awal. Selepas. Awal. Ya, awal berarti kan. Salkha Rajabin, awal Rajab, sanata arba'in wa mi'ataini, pada tahun 204. Wadufina bil Qarafah, dan dikuburkan akan beliau di Qurafah, di satu tempat namanya Qurafah di Mesir. Ba'dal asri, sesudah asar, min yaumihi, dari harinya meninggal. Wantashara ilmuhu fi jamil afaqi, dan menyebarlah oleh ilmunya beliau di penjuru ufuk, di penjuru bumi lah, fi jamil afaq, di seluruh daerah. Wa taqaddama 'alal a'immah, dan terdahulu ianya beliau 'alal a'immah, kepada imam-imam, fil khilafi, dalam khilaf, wal wifaq, dan wifaq. Wifaq maksudnya ijma'. Jadi beliau mendahului para imam, maksudnya beliau lebih paham, barangkali maksudnya lebih paham daripada imam-imam yang lain, atau lebih muncul dalam masalah khilaf dan wifaq, khilaf dan ijma'. Wa alaihi humilal hadisul masyhur, dan kepadanya beliau dihamalkan, dibawakan akan hadis yang masyhur. Maksudnya ada satu hadis masyhur di mana hadis itu dimaknai atau menunjukkan kepada sosok beliau. Apa bunyi hadisnya? Alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Seorang alim Quraisy yang akan memenuhi ia akan lapisan bumi nisbah ilmu. Ini kata Nabi, hadis ini ada seorang alim nanti akan muncul dari Quraisy di mana ilmunya memenuhi bumi. Siapa beliau? Nah, itulah kata para ulama Imam Syafi'i. Kenapa hadis ini dipahami sebagai atau ditujukan kepada Imam Syafi'i? Li'annal kasrata wal intisyara, karena banyak dan bertebarannya ilmu, banyak ilmu dan bertebarannya ilmu, fi jami'il aktar, di semua pelosok, lam yahsula, itu tidak terjadi keduanya, tidak hasil keduanya, kasrah dan intisyar, fi alimi Quraisyin, pada seorang alim Quraisy, mislahu, sepertinya Imam Syafi'i. Nah, itu ya. Oh, ini. Qala la'immatu, berkatalah oleh para imam, wa minhumul imamu Ahmadu, sebahagian dari mereka imam itu Imam Ahmad. Imam Ahmad juga berkata, hadzal alimu huwa Syafi'i. Formula ini si alim yang ada dalam hadis, itulah Imam Syafi'i. Nah, gimana Ustaz? Tengku, tadi salho itu akhir ya? Akhir ya, bukan awal ya? Iya, akhir. Ya. Ganti Ustaz, yang udah nulis awal, tulis akhir. Itu salah artinya mengupas ya. Arti salah mengupas, berarti udah selesai ya, mau selesai di akhir. Berlalu, benar tadi ada yang memaknai di awal tadi apa? Berlalu ya? Di ambang mungkin ya. Berlalu Rajab, berarti menjelang kehabisan bulan Rajab. Akhir.
Ambang Rajab. Belum sempat lihat kamus. Korofah ini di mana dia Ustaz? Korofah ini? Korofah itu mungkin nama pekuburan di Mesir, Ustaz. Oh, di Mesir ya. Tempat Imam Syafi'i di Mesir kan? Coba cari Ustaz. Ini kita harus banyak cari ini di Khurafah. Belum pernah ke Khurafah soalnya. Khurafah itu di Kairo. Kota orang mati. Kota orang mati atau nekropolis Kairo juga disebut sebagai Karofah. Nah itu ada pekuburan umum. Jadi Karofah itu maksudnya Al-Maqbarah fi Misra. Satu pekuburan di Mesir. Kuburan yang luas. Dosa. Nah, ini udah ini nih. Ini bagian amalan nih. Siapa lagi nih? Ini bagian amalan Imam Syafi'i. Lanjut. Yang belum. Ustadz Hidayat barangkali. Tafadhal Ustadz. Ini cocok ini bagi orang yang begadang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu an yanqasimul laila ala thalathati aqsamin. Thuluthu lil ilmi wa thuluthu lis salati wa thuluthu lin naumi. Wa yahtimul qur'ana fi kulli yawmin marratain. Wa yahtimu fi ramadhana sittina maratan. Kullu dzalika fi sholati. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu ma syaba'at tunggu ya. Ma syaba'tu ya atau syabi'tu. Ma syabi'tu mundu situ isyaratun sanatan li'annahu taqala yuthaqilul badanun wa yaqsil qalbu wa yazilul fitnatu wa yajlibun naumu wa yad'ifu sahibu anil ibadati wa ma halafta billahi fi umri la kadiban wala sadiqan. Wa sa'ala radhiyallahu an mas'alati faskut. Fasaktu. Faqila lahu lam la tajib. Faqala hatta alamu al-fadlu fi sukuti fi jawabi. Wa kana radhiyallahu anhu majabul da'wah. La ta'rifu lahu kabiratun wala saghiratun. Itu Ustaz. Masya Allah. Syukran Ustaz. Ustaz Hidayah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu anhu yaksimul laila ya. Yang kasimu apa yaksimu? Ini yaksimu di sini. Wa kana radhiyallahu dan adalah beliau radhiyallahu anhu itu yaksimul laila membagiannya beliau akan malam ala salah satu aksamen kepada 3 pembagian. Malam dibagi 3. Yang disebut malam dari maghrib sampai subuh kan? Bagi 3. Ada berapa jam dibagi 3? Sulusun lil ilmi sepertiga untuk ilmu. Wa sulusun lis shalah sepertiga untuk shalah. Wa sulusun lin naumi sepertiga untuk istirahat, untuk tidur. Khatama, yahtumu, yahtamu, yahtimu. Yahtimu. Pertama Yahtimu.
Yahtimu kan. Ini kalau sulasi suka berbeda pendapat nih. Lihat kamus lagi. Ada enggak dalam Quran yang yahtimu, yang fi'il mudhari'nya? Khatamallahu ala qulubihim. Khatama ya. Khatama, cuma mudhari'nya enggak tahu nih. Wa yahtamul apa? Yahtimu. Oke. Terima kasih Ustaz. Nah, ini kalau ada kamus kan enak. Wa yahtimul Qur'ana, dan mengkhatam ianya beliau akan Quran fi kulli yaumin marratan, dalam setiap hari sekali ya ini nih. Kita sebulan sekali kagak khatam kan? Beliau setiap hari khatam Quran nih. Allah. Wa yahtimu berarti 5 jam ya, 6 jam baca Quran. Sambil kerja mungkin ya, atau sambil mulut jalan terus. Wa yahtimu fi ramadhana sittina marratan. Khatam ianya beliau di bulan Ramadan 60 kali, berarti sehari 2 kali kan? Malam sekali, siang sekali. Kullu dzalika fi shalah. Bermula semua itu sabit dalam salat. Kalau kita pikir kapan belajarnya ya? Kalau khatam Quran sehari 2 kali. Mungkin bulan Ramadan fokus untuk ibadah. Kemudian ketika itu juga beliau udah pintar kan? Jadi sambil baca Quran justru terinspirasi kan, dapat hukum-hukum baru, istimbat. Wa kana radhiyallahu anhu, dan adalah beliau radhiyallahu anhu itu yaqulu, beliau berkata, ya, syaba'tu ma syaba'tu mundu sitta asyarata sanatan. Tidak pernah aku kenyang semenjak usia 16 tahun. Nah, itu. Perut harus kosong kan? Aku nggak pernah kenyang semenjak usia 16 tahun. Makan benar-benar ala kadar. Kenapa kata beliau? Ini beliau menurut cerita juga ahli di bidang tib kan? Ahli di bidang kesehatan. Makanya ini masuk akal kata beliau. Beliau nggak pernah kenyang semenjak usia 16 tahun. Beliau memberikan alasan. Li'annahu yusqilul badan. Karena sungguhnya kenyang itu memberatkan ia akan badan. Wa yuksil qalba, atau wayaksi kaswah, wayaksil qalba, mengeraskan ia akan hati. Karena kenyang itu memberatkan ia akan badan, mengeraskan ia akan hati. Wa yuzilal fatonata, menghilangkan ia akan kecerdasan. Nah, wa yujlibun nauma, wa yujliban nauma, mendatangkan ia akan tidur, menarik ia akan tidur, mengantuk ya. Kalau kenyang memang benar ya. Habis banyak makan kan pengen banyak minum, habis itu tidur. Wa yudha'ifa sahibahu anil qiyadah, melemahkan ia akan pemiliknya kenyang, orang yang kenyang, anil qiyadah, dari kepemimpinan. Ibadah kalau di sini. Ibadah ya. Nah, ini baru keren. Ini qiyadah nih. Qiyadah kepemimpinan kayak nggak ada hubungan ya. Harus dirubah. Ya. Wa yudha'ifa sahibahu anil ibadah, melemahkan ia akan orangnya yang kenyang dari ibadah. Kemudian apalagi kata beliau, wa ma halaftu billahi fi umri, dan tidak pernah aku bersumpah demi Allah fi umri, dalam umurku. Beliau tidak pernah bersumpah la kadziban wala shadiqan. Tidak sumpah bohong, tidaklah aku bersumpah, hal keadaan aku ya, itu yang berbohong, wala shadiqan, tidak pula sumpah jujur. Artinya nggak pernah bersumpah. Nanti kita ingat. Wasu'ila radhiyallahu anhu an mas'alatin, dan ditanyakan akan beliau radhiyallahu anhu an mas'alatin, tentang satu masalah. Fasakata, maka diam ianya beliau, nggak menjawab. Ya. Faqila lahu, maka dikatakan orang baginya imam. 5. Ustadz Hidayat 5. Nah, ini lam huruf jar, ma. Istifham, alifnya dibalik kan, dari atas ma jadi ke bawah nih. Jadi ngehilang alifnya. Amma yatasa'alun. Aturan huruf istifham ya. Ma istifham kalau masuk huruf jar alifnya hilang. 5 la tujib. Kenapa tidak engkau jawab wahai imam? Faqala, maka berkata yanya imam, hatta a'lama al-fadlu fi sukuti au fi jawabi. Hingga aku yakin akan bermula keutamaan itu pada diamku atau pada jawabku. Nah, jadi beliau nggak langsung menjawab kan? Lihat dulu baik dijawab atau tidak. Wa kana radhiyallahu anhu, dan adalah beliau radhiyallahu anhu itu mujabat dakwah, itu orang yang dikabulkan doanya. Wala tu'rafu lahu kabiratun wala saghirah, dan tidak pernah dikenal bagi beliau akan ada satu dosa besar, tidak pula ada dosa kecil. Titik. Insyaallah. Syafi'i. Alasan apakah sumpah itu tercela kemudian hingga beliau tidak bersumpah sama sekali seumur hidup beliau?
enggak tercela juga kalau diperlukan, tapi kan banyak kalau dalam kajian tasawuf itu jangan sampai kita menggunakan nama Allah ya kan hanya untuk urusan duniawi. Nah, gitu. Walaupun kita benar. Adabnya. Ini di segi menjaga adab. Walaupun orang Arab kalau ngomong Ustaz billah, wallahi, wallahi kan apa-apa wallahi kan. Iya, sering banget. Nah, itu kurang bagus katanya. Kan sering orang bilang bahasa Indonesia juga, Ustaz, ngapain bawa nama-nama Tuhan? Maksudnya gini, kadang untuk mendapatkan dunia sedikit, untuk mendapatkan keuntungan sedikit, pakai sumpah kan? Walaupun benar. Demi Allah modal saya sekian, kan nggak perlu itu. Yang kesimpulannya sumpah itu boleh pada tempat yang dibolehkan kan? Haram kalau untuk membela yang haram. Apalagi sumpah palsu. Mungkin kalau sumpah itu kan kesannya kan untuk menekankan orang supaya percaya sama dia. Nah, sedangkan Imam Syafi'i itu nggak perlu sumpah, orang udah percaya gitu. Bisa. Nah itu Tengku, apa ada faedah yang berbeda kalau tadi itu dibaca yukosimu, nah seperti yukasimu? Iya. Taksim ya, yukasimul laila. Iya. Ini faedahnya tinggal kita lihat muta'adi apa lagi Ustaz. Jadi saya baca yaksimu ini mengira kalau kasama muta'adi berarti nggak perlu dipindah ke bab yang lain. Kalau kita baca yukasim mungkin kita tambah faedah taksirnya Ustaz. Iya, ada faedah taksir sebab situ kan disebut bilangannya kan aqsamul lail. Nah itu bagian daripada taksirnya gitu. Ya. Jadi beliau memang selalu begitu membagi malam. Bukan sekedar semalam 2 malam yang dibagi. Sering berperilaku seperti itu. Terus itu wayuksil kolba juga itu ya, Tunggu ya? Wayuksi ya? Iya. Aksa yuksi berarti. Sebab kalau itu kan dia kan kosong kan artinya lazim, nah di muta'adin kan yuksi. Ya. Yuksi gitu. Ya, kalau kaswah berarti itu makna lazim, kaswata qulubihim, keraslah hati mereka. Bukan mengerasi, keras sendiri, benar. Yuksil qalba. Kelihatannya di sini juga yuzil, azala, yuzil, yujliba. Nah, di itu yudha'if apa yad'af tadi? Kalau nggak salah yang saya dengar yad'af. Yudha'if gitu ya. Atau yudha'if juga boleh sama Ustaz. Ad'afa yudha'ifu. Al-ad'afa sama fa'ala kan beda-beda tipis. Yang penting dia dimuta'adikan dengan af'ala boleh, dengan fa'ala juga boleh. Yang penting jangan dha'afa kan? Yudha'ifa atau yudha'ifa. Memang itu ini. Badana ini Ustaz. Yuskilu. Ya, yuskila. Oh, yuskila. Jadi gini Ustaz, memang untuk mufradatnya kita benar-benar harus sering lihat kamus ya. Kalau enggak terkendala banget. Apalagi sulasi kayak cerita kemarin itu. Nggak bakal tahu kita harokatnya kan. Kalau sering ngomong bahasa Arab mungkin membantu Ustaz, kayak Ustaz Fikri kan. Sering dengar orang Arab. Itu kalau orang Arab bacanya benar misalkan. Enggak dirubah-rubah. Nah, baca nih, nah itu bingung lagi kita. Siapa lagi? Nah, ini bagian syair kenapa nih. Kenapa Ustaz dibaca fathah ya yuskila? Ya no yuskila. Mana tadi? Li'annahu yuskilal badana. Bukankah itu fil mudhari? Yuskilul badana. Sama tadi juga yudha'ifu. Yuskil. Oh iya, yuskilu. Kenapa Ustaz? Iya. Ya, saya dengar tadi Ustaz yuskilal badana. Oh, saya mau mengira tadi adaan di sini. Enggak ada ternyata. Iya. Itu tinggal dirubah Ustaz. Siap. Saya membayangkan tadi kayak adaan, rupanya enggak ada. Iya, tadi juga di yudha'ifu kan. Makanya saya mengira adaan, makanya saya ataf semua. Ya kan? Masya Allah. Memperkirakan seolah-olah di sini adaan tadi. Jadi yuzila, yujliba, yudha'ifah. Ternyata enggak ada. Terima kasih Ustaz telah mengingatkan. Iya. Oke.
Iya. Siap. Ini 5 la tajib ini, Ustaz. Nah, ini agak sedikit kita bingung kadang-kadang kalau pemulaan. Yang mana? Kita baca lam saja ini, lam. Nggak mungkin lam, Ustaz. Bertemu 2 huruf kan nggak mungkin kan? Ini la nafi, lam nafi juga. Oh iya. Kemudian juga di sini jelas ada tanda tanya kan? Berarti pasti istifham nih. Karena alifnya kenapa dia enggak ke atas sebenarnya? Enggak, itu aturannya memang ada kaedahnya. Kalau ma istifham masuk huruf jar apapun, bima itu alifnya hilang. Amma pasti mimnya ke bawah. Oh iya. Itu aturannya, aturan penulisan. Oh iya benar. Kemudian ada tanda tanya, jadi kita pasti memahaminya sebagai kalimat tanya kan? Ada lagi? Kalau di kitab-kitab yang lama nggak ada tanda-tanda gituan, jumlah mutarodoh dari tanda kutip. Lebih keren sebenarnya. Kalau kitab lama kita udah bisa, insya Allah kita ini mah ringan ya. Ini udah ada titik komanya. Kitab lama enggak ada tanda tanya, enggak ada titik, enggak ada koma. Ya. Siapa lagi nih? Bagian syair. Ada yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Amattu maqami'i fa'arahtu nafsi fa inna an-nafsa ma tami'at tahunu wa ahyaitu al-kunu'a wa kana maitan fa fi ihya'ihi irdi masunun idza ta'ma'un yahullu bi qalbi 'abdin alatu mahanatun wa 'alahu haunun. Oke, titik dulu Sah. Kita artikan syair dulu. Wa min kalamihi, dan sebagian dari kalamnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu amattu matami'i. Aku matikan akan ketamakanku. Fa'arahtu nafsi, maka aku pun mengistirahatkan akan diriku. Majelis rahah ini Ustaz Fikri ya. Amattu matami'i, aku matikan akan ketamakanku. Fa'arahtu nafsi, maka aku merehatkan akan jiwaku. Fa inna nafsa ma tami'a, karena sesungguhnya nafsu selama tama ia tahunu, terhina ia. Nah, itu terhina ia. Sesungguhnya nafsu selama tama ia tahunu, itu terhina ianya. Ianya nafsu, ianya jiwa ya. Jiwa selama tama ia itu terhina ia. Wa ahyaitul kunu'a, dan aku menghidupkan akan qanaah. Wa kana maitan, dan ada ianya qanaah, dulunya itu mati ya. Dulu karena aku sifat menerima apa adanya mati. Kemudian aku menghidupkannya. Fafi ihya'ihi irdi masunon. Maka sabit dalam menghidupkan, atau maka dalam menghidupkannya kunu, itu bermula kehormatanku itu terjaga. Selama kita qanaah, gak suka meminta, insya Allah kehormatan kita terjaga. Idza tami'a yahillu biqalbi abdin illatuhu. Idza tama'a kita baca, bila tama' ianya seseorang, yahillu biqalbi abdin, niscaya bertempat di hati si hamba illatuhu, oleh penyakitnya hati. Idza apa? Coba kita lihat dulu. Apabila tama' ia, atau mungkin apabila bertempatlah oleh tama' dengan hati si hamba, enggak cocok. Apabila tamak ianya si hamba, yahillu. Nah, ini saya bertempat di hati si hamba itu illatuhu, oleh penyakitnya hati. Nah, coba nih. Kita bayangkan dulu nih. Muhanatan. Kafa'il bagi alat Ustaz. Oh, ini alat kita baca ya. Alatuhu muhanatun ya. Alathu muhanatun ini. Bukan illatu, kita baca alat, fi'il madhi. Nah, kenapa? Jadi gini, toma'a ini berarti di belakang toma'a kita takdirkan fi'il, yaitu yahillu kan. Yahillu menafsirkan toma'a. Idza yahillu tama'un asalnya. Idza tama'un yahillu biqalbi abdin. Bila bertempatlah oleh tamak di hati seorang hamba, alathu. Nah,
niscaya meninggi akannya hati muhanatun oleh kehinaan. Wa alahu haunun, dan meninggi akannya hati oleh kerendahan. Nah, ini baru benar. Insyaallah benar nih. Ketika tamak berada dalam hati seseorang, maka dia pasti akan terhina. Muncul kehinaannya. Ya, titik dulu Ustaz, coba. Syair. Idza tama'un yahillu biqalbi 'abdin alathu muhanatun wa alahu haunun. Berarti kalau i'rabnya mungkin idza yahulu tamun bi qalbin abdin gitu. Ya, benar. Ini kan sesudah idza mesti ada fi'il kan? Jadi takdir. Nah. Kadang-kadang syair itu dibulak-balik, kadang-kadang fa'ilnya didulin juga kan gitu. Tapi kadang mengartikannya enggak gitu. Enggak, kalau fa'il didahulukan enggak boleh katanya kan. Ntar jadi mubtada kan? Berarti kita takdirkan benar kata Ustaz. Idza yahillu tama'un yahillu. Nah, itu asalnya. Ini jadi mufassirnya. Nah, ini udah penutup, ini pamungkas ini kayaknya. Tapi masih ada waktu. Nah, siapa lagi ini doa bagus banget nih. Siapa yang mau berdoa ini? Tafadhal. Yang belum. Tengku Nurdin belum. Ustaz Nurdin? Masih ada Ustaz Nurdin? Ustaz Yusri juga belum? Ustaz Faisal Ustaz, juga jadi belum? muhanoh kan muhanoh Ustaz? Muhana atau mahana, kehinaan artinya. Kalau dari ahana berarti muhana. Atau boleh juga penghinaan, artinya meninggi akannya oleh penghinaan. Mungkin maksudnya kalau orang tamak akan dihina orang, berarti muhana. Atau dia sendiri yang terhina, mahana. Masdar mimi dari haunon ya. Haunon masdar biasa kan? Nah, kita baca mahana boleh. Siapa tadi saya panggil? Yang belum Ustaz Nurdin, Ustaz Yusri. Ustaz Yusri mau baca? Tafadhal. Ustaz ya, Ustaz Irwan. Ayo. Berkah nih Ustaz Irwan nih, berdoa nih, doa Imam Syafi'i. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ad'iyatihi radhiyallahu anhu Allahumma mnun alaina bis-safa'il ma'rifati wa hab lana tashihal muamalati fima bainana wa bainaka 'ala sunnati warzuqna as-sidqa tawakkuli 'alaik wa husna dhanni bika wa mnun alaina bikulli yuqarribuna ilaik makrunan bi'awafid darain birahmatika ya arhamar rahimin. Wabil jumlati fama nukila anhu nazman wa nasran la yuhsa wa fadailuhu akhbaruhu la tustaqsa wa qad ufridat bita'lifi wa fi hadha taqdiri kifayatun wa haitsu tabarraqna bi dzikri nabzatun min fadaili imamina asy-Syafi'i radhiyallahu anhu falnatabarraka bi dzikri ba'd akhbari baqiyatil a'immatil arba'ati ridwanallahi alaihim ajma'in. Oke, syukran Ustaz. Masya Allah. Wa min ad'iyatihi, dan sebahagian dari doa-doanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu, Allahumma mnun alaina, ya Allah curahkan kepada kami ya, berikan kepada kami bisafail ma'rifah, dengan kebersihan ma'rifah ya, kemurnian ma'rifah. Wahablana, berikan olehmu, hibahkan olehmu bagi kami tasahihal muamalah, akan bisa meluruskan muamalah fima bainana, pada ma yang ada di antara kami, wa bainaka, dan di antara engkau, ala sunnah, di atas sunnah. Warzuqna sidqat tawakkuli alaika, beri rezeki kepada kami akan kebenaran tawakul, kejujuran tawakul kepada engkau, dan akan bagusnya prasangka terhadap engkau. Wamnun alaina, curahkan kepada kami bikulli ma yuqarribuna, dengan setiap apapun yang bisa mendekatkan ia akan kami kepada engkau, makrunan ya, hal keadaannya mah itu yang disertai bi'awafid dara ini, dengan kesehatan dua negeri, keselamatan dua negeri, birahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai yang penyayang dari segala yang penyayang, wabil jumlah, dan dengan semuanya,
Fima nukila anhu padama yang dinakalkan akan dia nyama darinya Imam Syafi'i, nadman, nisbah nadam dan nasar, nah, itu tidak bisa dihitung. Kenapa itu ini? Nah. Dan dengan jumlah, ini fima apa fama ini? Fama. Nggak ada ianya ya? Fama berarti. Nah, ini Ya. mubtada berarti khobarnya la yuhsa. Maka bermulama, banyak cacatnya. Fama nukila, maka bermulama yang dinakal akan dia nyama darinya Imam Syafi'i. Nah, nisbah nadam dan nasar itu tidak bisa dihitung, tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihitung. Wa fadailuhu dan bermula kelebihannya Imam Syafi'i wa akhbaruhu dan berita-berita tentang Imam Syafi'i itu la tustaqsa, itu tidak bisa tidak bisa diketahui semuanya. Tidak bisa dicari ujungnya. Tustaqsa kalau faedah bab tidak bisa dicari akan ujungnya. Nah, sangat banyak. Waqad ufridat bitta'lif dan sungguh telah diasingkan akan dianya fadail dan akhbar bitta'lif dengan karangan tersendiri. Ada kitab khusus lah membahas manaqib beliau. Wa fi hadzal qadri kifayatun dan pada ini ukuran itu sudah cukup. Wa haitsu tabarrakna dan ketika kita telah mengambil barokah bizikri nubzatin min fadaili imamina dengan menyebut sedikit dari keutamaan imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu fal natabarrak, maka hendak kita harap barokah bizikri ba'di akhbari dengan menyebutkan sebahagian kabar-kabar baqiyatil a'immatil arba'ah, sisa dari imam-imam yang keempat ridwanullah alaihim yang bermula ridha Allah itu habis di atas mereka semuanya. Pak aku titik. Nah, coba Ustaz, benar nggak artinya? Nah, beginilah kitabnya, nah masih lama banget nih belum. Besok Imam Malik tunggu ya. Imam Malik insya Allah. Jadi kita jangan mikirin khatam kan, banyak ada juga yang nanya kapan khatamnya kan. Kita jangan mikirin khatam kan, mikirin jalan aja dulu. Kalau udah capek jalan berhenti entar jalan Terlalu lagi. paham Ustaz. Untuk setelah doa itu apa maksudnya tadi? Yang mana? Dijelaskan apanya ini? Setelah doa ini terus dijelaskan apanya ini? Ke bawah ini. Enggak, yang di atas tadi wabil jumlah ini apa maksudnya? Kesimpulannya. Ada banyak. Kesimpulannya tentang kelebihan Imam Syafi'i baik yang dalam bentuk nadam syair atau dalam bentuk nasar kalam seperti ini kan, kalam yang bertebaran sangat banyak sekali lah. Apa doa-doa beliau, kisah beliau, ilmu dari beliau, hikmah-hikmah beliau sangat banyak sekali. Nah, ini wabil jumlah begini, ini gimana cara muta'alanya Ustaz nih? Kita paham maksudnya dan kesimpulannya, nah itu kan wabil jumlah kesimpulannya atau kalau di total semua. Secara global gitu. Secara global sangat banyak sekali kan. Maksudnya manakibnya Imam Syafi'i mungkin. Ya. Ini kita takdir fi'il apapun nggak apa-apa, yang penting bil jumlah ada muta'alanya kan. Nah itu. Tengku Bisa kalau juga. kembali itu tadi ke belakang sedikit, kalau enaknya apa seperti kutubul wujud itu enaknya apa tuh ya kita ininya gitu. Nah itu dia apa Ustaz nih? Wali wujud apa? Kutubul wujud. Kalau Kalau sini artinya kutub titik. Kalau sini mah ada taliknya sih ada gitu. Coba Ustaz. Nah itu yang kita harapkan. Coba ada foto. Cuman ya mafhumnya enggak ini seperti ini ya. Seperti kutubul wujud ini hadal latu min al-fadir sufiyati fi wasfi ba'dil ulama wa shalihin. Fayajibut taharruzu min itlaqihi al-fadi ala ashkhasin. Lam yarid biha dalilun min al-kitabi wa sunnah. Nah itunya seperti itu ta'alanya. Iya. Jadi kesimpulannya yang sampai kurang dengar tadi, berarti kutubul wujud itu salah satu lakab atau gelar para waliullah lah, atau para ulama misalnya. Iya. Iya, kayak di kitab misalkan Risalatul Mu'awanah kan. Said Habib Abdillah beliau bergelar Kutubul Irsyad ya. Kutubul Irsyad wa Da'wah. Nah, ini mungkin gelar Imam Syafi'i Kutubul Wujud ya. Kayak seolah-olah semua ilmu merujuk kepada beliau kan. Sentral wujud. Kutub kayak titik gitu.
Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani kan Qutbul Aqtab gitu ya. Iya. Kutub, kan? Karena katanya kan ada wali kutub terbatas, itu apa 6 orang apa berapa? Apa 40 orang? Kalau kutub itu apa, poros apa ya? Poros. Poros. Kayak kutub selatan, Ustaz, udah jadi bahasa Indonesia itu. Iya. Kutub utara, poros utara. Ya, itu perlu ta'alik kayak gitu. Cuma banyak ada yang protes kayaknya tadi Ustaz ya. Katanya nggak ada dalilnya. Enggak, itu maksudnya ini himbauan gitu. Himbauan ya itu maksudnya taharruz aja gitu, jangan sampai sembarangan lah gitu. Iya. Ya, fayajibu taharruzu min itlaqi al-fadin ala asfasin lam yarid biha dalilun minal kitab wa sunnah. Ya. Jangan sembarangan udah kita kasih gelar kutub itu maksudnya. Iya, seperti itu. Kalau majzub boleh nggak Ustaz sembarangan? Wali majzub gitu. Wallahu a'lam tuh. Oke. Berarti begitulah pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini kan. Alhamdulillah. Kita break sejenak dulu, yang kita titik dulu kan. Allahu a'lam bishawab. Ustaz Mustari tadi juga nggak baca. Ini udah banyak ini yang ikut. Jadi gini, tinggal yang pengen baca langsung baca aja. Nggak usah disebutkan semuanya. Soalnya kadang nggak kelihatan semua namanya, harus di scroll kan. Saya juga kurang paham soalnya lihatnya. Kadang kelihatan yang di atas doang. Nah, kalau begini ini kelihatan nih. Ada Ustadz Hamzah, Ustadz Safwan, Ustadz Sulaiman, Ustadz Irwan, Ustadz Muhammad, Ustadz Mustari, Ustadz Nurdin, Ustadz Ahmad Mujahid, nggak baca juga tadi. Ustadz Anwar Syah, Ustadz Baruli, Ustadz Fikri, Ustadz Hamzah, Ustadz Hidayat, Ustadz Muhib, Faisal Rambe, Ustadz Yusri, Ustadz Zulkarnain. Itu dia. Kalau yang baca dapat sepeda, Guru. Ah, itu dia sepeda. Jangan. Dapat bidadari, Ustaz. Kapan ada waktu nanti mudah-mudahan bisa silaturahmi bareng, nanti sekali kita agendakan bareng-bareng. Semuanya ya. Gini Ustaz, kalau malam kita ngaji kira-kira ada yang bisa ikut nggak? Jam-jam 11 apa jam berapa? Kita bikin kitab apa gitu satu. Itu Ustaz. Sulusul ilmi Teguh. Nah, mantap. Apa? Gimana? Ya, apa namanya? Kitab Nahwu apa kayak gitu. Nahwu. Nahwu kurang semangat biasanya Ustaz. Kendor kalau Nahwu, apalagi sarah itu bikin ngantuk. Bagusnya kalau malam-malam gitu Ustaz, kita tasawuf itu. Minhajul Qayyim, Ustaz. Minhajul Qayyim. Minhajul Qayyim. Kita jadilah kitab apa nanti, ya kan? Cocok untuk tasawuf memang, untuk bagian akhlak gitu kan. Apa salah juga kalau Nahwu untuk gini nih biar sulasinya jelas. Sore siang. Enggak, yang penting ada orang dulu enggak, biar nggak ngantuk. Kalau rame-rame kan enak kan, soalnya biar nggak ada kendala, ada yang kita nggak paham nanti ada teman-teman yang paham. Cuman harus mulai dibuka kayaknya ini Guru. Tengku kayaknya pernah kajian Mafahim juga Tengku ya? Ada 2 kali apa 3 kali saya baca. Itu boleh juga Tengku tuh, Mafahim itu. Masalah khilafiyah itu. Iya. Mafahim yajib antus sahah, itu cocok juga. Kitab Said Al-Maliki. Soalnya kitabnya saya baru beli, jadi sayang kalau nggak diaji gitu. Masya Allah. Kita dulu tebak. Iya Ustaz, nanti kalau ada kesepakatan udah kita bikin link malam-malam kan. Kita waktu yang semua dapat inilah, ada waktu luang. Apa jam 10 apa jam 11. Cuman kalau di Lombok udah lumayan malam dia. Oh iya. Lombok mah jam 11 udah jam 12 malam, udah tengah malam. Jam 10 kalau bisa. Sama kayak di Malaysia juga. Bisa kita bagi ini waktu malam seperti berarti ini. Kembali ke kita Iyanah dulu dah pagi-pagi. Belum ada kesepakatan ya. Waduh. Oke Ustaz ya, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.